variabel. Nah, bagaimana kalau sekarang misalkan fungsi majemuk variabelnya? Ya. Kalau ada bukunya Pak Jumairi itu ya, Pak Jumairi itu di halaman 236. Ya. Jadi buku matematika terapan bisnis ekonomi buku ya, itu matematika terapan ya, bisnis dan ekonomi. Ini Pak Jumairi ya. Ini ada di halaman 239. Jadi bagaimana kalau misalkan dia fungsinya banyak ya, misalkan Y dengan fungsi dari P, I, R misalkan PIR. Fungsi dari P, I, R misalkan. PQR. Nah, maka untuk turunannya ya, turunannya ini kan turunannya ya di atas kan. Maka Anda bisa melihat persatu ini, misalkan fungsi dari itu gitu ya, terus I-nya sendiri, pandang masing-masing dari unsur itu ya, sehingga nanti bisa diturunkan sendiri. Contoh misalkan ya, misalkan ada Y sama dengan X pangkat 3 plus 5Z kuadrat min 4X kuadrat Z min 6X Z kuadrat tambah 8Z min 7. Akan ada fungsi dengan hubungannya adalah seperti itu. Hubungan dari beberapa variabelnya itu seperti itu. Di sini ada X ya, X dah. Terus ada juga Z, min Z. Nah, maka Anda bisa, ini 2 ya, berarti PQ. Berarti Anda bisa lakukan turun ya, dari masing-masing. Misalkan pertama adalah dy per dx gitu ya. Berarti dy per dx itu adalah ini yang ungu gitu ya. Maka Anda pandang variabel yang ungu saja. Nah, selain yang ungu itu dia konstanta, anggap sebagai dia konstanta gitu ya. Sehingga turunannya adalah ini 3x kuadrat gitu ya. Terus plus 3x kuadrat. Ini karena Z berarti enggak ada ungu, berarti biarin aja ya. Min 8x gitu ya. Min 8xz karena dia anggap Z-nya itu adalah konstanta sama dengan kayak angka gitu ya. Baru ini di min 12. Ini yang pangkat X-nya yang Z. Jadi Z-nya tetap ya. Berarti min 6Z kuadrat ya. Jadi di per dx-nya adalah seperti itu. Nah, sedangkan yang yang biru ya, yang biru itu lain. Nah, ya. Ya. Sedangkan kalau yang biru itu ya biarin. Nah, bagaimana sekarang kalau yang satunya? Yang satunya ya. Tadi berarti dy per dz. Alias dia adalah yang
biru misalkan ya, sheet biru. Oh, dia kan cuma 6 doang. Sehingga ya sama dengan Oh, kita iya. lihat yang biru-biru. Jadi ya di sini adalah 10Z, 10Z, ya benar. 10Z min, Terus yang ada Z-nya lagi adalah yang 4X 4x kuadrat ini. kuadrat Jadi ini sama dengan 1 4X kuadrat. Ya. ya. Jadi Z-nya pangkat 1 kan ya, Satu, pangkat 1 berarti hilang. Terus ada lagi yang Yang Z-nya ini, pangkat 2 itu. berarti Jadi 2Z 12XZ. Ya. Terus habis 12 itu ditambah 8. Z. Jadi 6. kita lihat yang biru-birunya. Ya, seperti itu. Nah, dalam contoh ini itu masih dapat diturunkan ya secara parsial, baik dari X maupun dari Z ya. Sehingga turunan pertama dari ini yang menjadi turunan kedua ya. Kalau diturunkan lagi ya, bila diturunkan lagi ini menjadi D kuadrat Z per D X kuadrat, nulisnya seperti itu. Jadi turunan kedua ya, turunan kedua dari DY per DX. Ya udah, sehingga tinggal kita lakukan biasa. Jadi 6X gitu ya, 6X min ya, min 8Z ya. Yang lain udah nggak ada lagi, jadi yang ada X-nya. Kita lihat yang di sini yang ada X-nya untuk yang kedua. Kemudian kalau yang Z-nya ya udah sama dengan D kuadrat Z EY. Oh, yang ada X-nya D per DZ per D. DZ Kan kuadrat. diturunkan lagi. Turunan kedua dari yang Z. Berarti 10 doang. Nah, kita lihat di sini berarti yang ada Z-nya ya. Karena di sini ada yang X juga. Jadi paling tidak ada yang diturunkan 2 itu. 10 Ya, sama 2 itu. Itu berarti 10Z gitu ya. Berarti 10 Z-nya hilang ya. 10 min 12X ya. 12X. Jadi yang ada Z-nya. Jadi D per DX ada yang kok ini ada bentar, terhadap X maupun terhadap Z. Jadi DY per DX ini sorry yang di sini tulisannya juga DX juga ya, tapi terhadap harusnya DY per DZ ya, seperti ini. Dalam contoh ini baik DY per DX maupun DY per DX masih dapat diturunkan secara parsial lagi baik terhadap X maupun Y. Kalau terhadap Z seperti itu. Atau ya sebenarnya yang di sini juga yang ini itu juga bisa diturunkan ke X gitu ya. Masing-masing bisa di X di Z dua-duanya ya. Misalkan yang atas itu dalam bentuk Z gitu ya. Misalkan yang kedua ini ya, yang ini D kuadrat Z per D X kuadrat misalkan. X-nya ya, X-nya kita lihat. Nah, ini sama dengan berapa? Ya min 8X ya min 12 ya. Jadi
karena terhadap X ya. Kalau terhadap X seperti itu. Yang atas juga kalau misalkan ini mau terhadap Z, jadi D kuadrat Y per DZ kuadrat atau DZ ya. DZ sorry. Berarti apa? DZ kuadrat. Itu yang ada Z-nya. Min 8X. Ya, berarti 12. ini adalah min 8X sama min min 12 12 ya. Z. Ya. Ya, jadi kita bisa memarsialkan turunannya itu sendiri-sendiri. Nah, ternyata turunan parsial dari 1A tadi D kuadrat ini terhadap X itu pangkat 3 gitu ya. Kalau dipangkatkan lagi, kalau diturunkan lagi kalau diturunkan lagi mana tadi? Kalau diturunkan lagi sama. Ini min 8. Ini min 12 nih. Jadi 6X. 0. Ya, kalau misalkan ini ya. Ini kalau diturunkan lagi ya, 6 D pangkat 3Z per DX pangkat 3, maka ini menjadi 6. Ya. Jadi 6. Kan X doang mintanya. Nah, kalau yang ini kalau diturunkan lagi terhadap DZ. Kalau DZ nggak ada gitu ya, DZ. terhadap X menjadi min 12 ya. Jadi D pangkat 3Z per DZ pangkat 3 gitu ya. Oh, tetap DZ ya itunya. Min 12 doang. Sorry, salah. Ini ya kalau DZ pangkat 3 ya. DZ pangkat 3. Nah, ini menjadi 0. Ini kan ada. Ya. Nggak ada ya. Kalau ini ternyata nulisnya gini nih. Ketika dia DZ, iya 0. terus ini DX. Ya, kita kan jadi DZ DX. Di sini juga. Kalau tadinya DX, terus kita mau menurunkan Z ya. Nah, ini menjadi tulisannya gini, DX DZ. Ya. DX DZ ya. Oh, jadi punya. Itu seperti itu. Sehingga kalau misalkan mau diturunkan lagi menjadi ini misalkan ya, diturunkan lagi menjadi D pangkat 3Z X kuadrat DZ. Nah, ini menjadi berarti X-nya dikeluarin lagi. Berarti ini min 8. Nah, gitu ya. Jadi D kuadrat Y per DX kuadrat ya, DX kuadrat DZ min 8. Nah, kalau ini misalkan mau ini tadi dx ya, mau dz kuadratkan gitu ya, misalkan di pangkat 3y per dz kuadrat dx gitu ya, yang ada x-nya kan 0 z-nya ya, kan dz kuadrat ya, dz kuadrat dx ya nggak ada. Z kuadrat kok ini ada ya? Z-nya nggak ada, Pak. Z kuadrat dz atau di pangkat 3 y dz kuadrat dx. Kalau di pangkat 3 kan 0. Nah, sebentar biar nggak bingung ya, saya ulang ya. Ini membingungkan. Banget. Ya, terusannya ini juga bisa sih. Jadi bisa gini, intinya kita coba turunkan satu-satu ya. Turunkan satu-satu. Contoh, saya ulang aja ya. Jadi misalkan ada fungsi itu, jadi Y sama dengan X pangkat 3 ya plus 5X kuadrat salah
5 Z kuadrat ya, min 4 X kuadrat Z itu ya, min 6X Z kuadrat plus 8Z min 7 ya, misalkan ini ya, sehingga ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Z gitu ya, ada variabel X, variabel Z. Nah, kita bisa turunkan misalkan dy per dx dulu ya. dy per dx dulu, oke. Kalau dy per dx ya, ini misalkan 1 ya itu ya, misalkan dy per dx berarti yang kita turunkan yang ada x-nya Iya, berarti ya. Nah, berarti yang ada x-nya ya 3x kuadrat gitu ya, min 8xz, ada x-nya lagi mana, oh ini ya, berarti ini min 6z kuadrat karena x-nya 0 ya. Jadi itu tidak ada lagi x-nya ya. Terus misalkan yang kedua sekarang ada dy per dz. dx dz Berarti artinya variabel z yang kita turunkan Z ya, hingga menjadi 10z ya, yang ada zz-nya, atau kita x kuadrat kasih ini harusnya ya. yang ada z, kalau z ya berarti yang zz gitu ya. Kalau tadi 2Z. x yang ada x-nya gitu ya, hingga yang ada zz-nya itu yang biru 10x berarti plus 4x kuadrat gitu ya, min 4x x kuadrat. kuadrat, z-nya 1 jadi pangkat 1 sehingga hilang. Terus ada lagi min 6x z-nya kuadrat, jadi ini Nah. 12xz ya, ditambah 8 ya. Nah, ini untuk yang z ya. Nah, di sini baik dy per dx maupun dy per dz itu masih dapat diturunkan secara parsial atau sendiri-sendiri lagi ya, terhadap x maupun z ya, contohnya misalkan 1a itu akan dy per dx ya, dy per dx terhadap x ya, sehingga sama dengan d kuadrat y per terhadap x, berarti dx kuadrat. Artinya kita nurunin yang lagi. di atas ini, yang di nomor 1 ini gitu ya, yang di sini kita turunkan lagi terhadap x, berarti kita lihat yang ada x-nya saja ya, sehingga ini menjadi 6x, yang ada x-nya kan ini ya, ini x gitu. Sehingga 6x min 8z 8z ya. Yang lainnya nggak ada yang z. Iya. Nah, yang z itu hilang, yang ini hilang gitu ya. Nah, berikutnya kemudian yang 1b ya, misalkan dy per dx terhadap z ya. Berarti yang di atas ini karena ada z yang di biru ini, maka kita bisa turunkan ya. Yang ada z kan masih 2 nih ya. Ada min 8xy min 8xz gitu ya, jadi sama dengan min 8x ya, min 12 ya, seperti itu. Nah, itu untuk dy per dx tapi terhadap z ya. Nah, kemudian yang 2 ini juga, yang 2a ini ya, dy per dz nah, terhadap x misalkan. Kalau terhadap x berarti kan di kuadrat ya, di kuadrat y per ya dz dx. Kalau mau dalam bentuk dx terhadap x ya, terhadap x ini ya, sehingga ya kita lihat di yang kedua ini ya, di yang kedua ini yang ada x-nya, berarti ini dan ini kan ya. Jadi tinggal
min 8x gitu ya, min 8x min 12z ya, karena x-nya pangkat 1 di sini ya, yang ini kan x-nya pangkat 1 nih, pangkat 1 berarti udah tinggal 12z. Nah berikutnya juga ya, yang 2b ya, jadi dy per dz tapi terhadap z ya, karena di sini masih ada z ya. Nah sehingga ini menjadi di kuadrat z dz kuadrat ya, karena terhadap z lagi ya, hingga menjadi 10. Kita lihat yang ada z-nya saja di sini, 12. yang ada z-nya ini ya, hingga sama dengan 10 min 12x ya. Nah dari ketiga ini lagi ya, dari ketiga ini lagi, keempat tadi ternyata juga masih dapat diturunkan lagi baik terhadap x maupun terhadap z ya. Jadi kalau 1A1 kan gitu ya, jadi 1A1 kan ini ya, 1A1 kan ini, kita tulis lagi di kuadrat z dx kuadrat. Nah ini terhadap apa? Maka terhadap x. Nah terhadap x berarti di pangkat 3y per dx pangkat 3 ya. Berarti kita lihat 6 doang. Di sini masih ada x ya, sehingga yang bisa kita turunkan sehingga menjadi 6 ya. Yang lainnya hilang karena konstanta kan ya. Terus berikutnya di 1A2 ya, itu d kuadrat y per dx kuadrat terhadap z. Karena di sini juga masih ada z, di sini. Sehingga ini sama dengan menjadi min 8. Nah berikutnya yang 1b ya, 1b1 1b1 ya, di kuadrat. Oh ini kurang tulisannya ya. Nah ini kan sama dengan sebenarnya d kuadrat z per dx dz. Nah tulisannya itu ya. Jadi di kuadrat y per dx dy dz. Nah terhadap x. Kalau terhadap x min 8 ya, berarti nanti d kuadrat y per dx kuadrat dz ya. Jadi x-nya kuadrat ya. Sama dengan ya, kita lihat ya di sini yang ada x-nya ya. Berarti menjadi min 8. Jadi min 8. Nah yang 1b2 jadi d kuadrat y dx dz, kalau terhadap z kita lihat di 1b itu ternyata nggak ada z, nggak ada ya sini tidak ada z, berarti sama dengan, kok di sini ada hasilnya 12 apa? 1b itu 1 terhadap z itu dy per dx terhadap z itu, oh ini ya, ini masih, ini ada z-nya ini 12z ya, 1b ya, ini 12z karena ini kan, nah ini kalau diturunkan kan 12z ya. Jadi ini 12z ya. Jadi terhadap z
menjadi min 12 ya, menjadi min 12. Jadi D pangkat 3, sorry, bukan D kuadrat ini berarti. D pangkat 3. Nah, ini ya. Ini juga berpangkat 3Y per DE kuadrat DZ kuadrat. X-nya nggak kuadrat ya. Jadi sama dengan yang 1B tadi, tapi diturunkan dalam bentuk Y, jadi min 12 ya. Kemudian ada 2A1 itu D kuadrat ini ya, saya tulis ini berarti D kuadrat Y dz dx ya, D kuadrat Y dz dx itu terhadap X. Nah ini berarti D kuadrat Y per dz dx kuadrat. Jadi yang 2A ini terhadap X diturunkan lagi terhadap X, yaitu min 8 ya. Ini masih ada min 8, jadi sama dengan min 8 ya. Nah kemudian yang 2AB lagi. ya, D kuadrat Y per dz dx terhadap Z. Nah ini menjadi D pangkat 3 Y per dz kuadrat dx, karena 2 kali kan Z-nya ya. Jadi 2A kita lihat ya, ada Z-nya ada berapa, yang ini, jadi min 12 ya, min 12 di potongan Z dz kuadrat dx min 12 2A tidak semua berarti. Tinggal satu lagi ya, yang 2B terhadap Z ya. Ini 2B tadi berapa? 2B D kuadrat dz pangkat 3 terhadap X ya. Terus yang 2A1 ini ya, 2A1 ini 2 ya. 2A-nya sudah 2B sekarang. 2B-nya kan ini ya, 2B D kuadrat Y dz kuadrat. Jadi 2B1 ya, 2B1 itu D kuadrat Y dz kuadrat dz kuadrat. Kalau terhadap X maka ini menjadi D kuadrat Y per dz kuadrat dx ya. Kita lihat 2B-nya itu ada Z nggak ada, berarti yang 0. 2B1 terhadap 2B1 kok itu enggak 0 ya. Coba kita lihat yang 2B dz terhadap Z ya. dz terhadap Z benar kok, 10 12 X 2B ya, dz terhadap Z. Ini terhadap X ya. Kalau terhadap X ya, kalau terhadap X berarti 2B1 terhadap X ya 2 min 12 kan. Nah kadang jadi ribet nih ya. Jadi 2B ini D kuadrat Y per dz kuadrat terhadap X maka min 12 ya, min 12 terhadap X kan. Nah tapi kalau yang 2B2 ya D kuadrat Y per dz kuadrat terhadap Z ya udah, ini berarti D pangkat 3Y dz pangkat 3 ya. Nah, kita lihat 2B nya, 2B masih ada Z nggak ada, ini kan nggak ada Z ya. Ya berarti berapa? 0. Petik
Nah sekarang turunan-turunan parsial ketiga ini tidak dapat lagi diturunkan kan, karena udah koefisien atau konstanta ya, seperti itu ya, agak ribet jelimet sebenarnya sih. Ya kalau runtut dikasih nomor itu jadi lebih ini ya, lebih mudah lah seperti itu. Nah, pokoknya terakhirnya adalah ketika menjadi koefisien atau konstanta seperti ini gitu ya. Itu tidak bisa diturunkan lagi. Nah, berikutnya tentang nilai maksimum atau minimum gitu ya. Nah, nilai ekstrim seperti maksimum dan minimum atau sering optimum gitu ya, dari sebuah fungsi itu yang mengandung lebih dari satu variabel bebas, seperti ini ada dua gitu ya. Seperti yang di sini itu berarti ada dua. Iya, ada dua X sama Z. Nah, itu dapat dicari dengan pengujian sampai derivatif keduanya ya. Jadi dia mencapai titik ekstrim itu jika turunannya itu sama dengan 0 ya. Jadi dy per dx itu sama dengan 0, dy per dz juga sama dengan 0 ya. Jadi untuk nilai yang maksimum minimum gitu ya, untuk yang maksimum dan minimum itu untuk apa namanya variabel yang variabel bebas fungsi yang lebih besar dari satu variabel bebas, seperti misalkan ya fungsi x, z gitu ya yang di atas tadi, maka pengujian itu derivatif keduanya itu derivatif keduanya ya. Jadi kan tadi ada dy per dx ya, itu sama dengan 0. Terus ada dy per dz sama juga dengan sama dengan 0. Atau untuk titik ekstrim itu d kuadrat y per dx kuadrat itu lebih kecil 0. Ini akan maksimum ya, dan d kuadrat y per dz kuadrat lebih kecil 0. Nah ini nanti akan maksimum ya. Nah sebaliknya, kalau d kuadrat y per dx kuadrat lebih besar 0 ya, dan ini d kuadrat y per dz kuadrat ya itu lebih besar 0 ya, maka ini adalah minimum. Jadi turunan kedua ya, turunan keduanya saja seperti itu. Nah contoh ya, nanti ini saya share aja ini biar saya mempertahankan tulisannya biar bisa kebaca ya, biar bagus. Nanti coretan ini saya share ya. Contoh ya, misal ada y sama dengan berarti min x kuadrat plus 12x min z kuadrat ya plus 10z min 45. Di sini kita disuruh pertanyaannya itu
selidiki gitu ya. Selidiki apakah titik ekstrim gitu ya. Selidiki atau Titik ekstrim itu merupakan maksimum atau minimum, max atau min. Berarti kita harus tahu turunan keduanya. Nah, sehingga ya kita cek ya, kita cek. Jadi dy per dx dulu, dy per dx berarti kita lihat yang ada x-nya gitu ya, yang ada x-nya dulu. Yang ada x-nya dulu. Dy dx berarti min 2x plus 12 ya, yang ada x-nya. Kemudian kalau dy per dz, dy per dz ya udah yang ada zz-nya. Jadi sama dengan min 2z plus 10 gitu ya. Nah ini turunan pertama kan sama dengan 0 dulu nih, seperti yang ada di sini ya, seperti yang di sini. Turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, kita cek ya, sama dengan 0 dulu ya. Sehingga min 2x plus 12 itu sama dengan 0. Sehingga x-nya sama dengan 6 ya. Iya. Karena 2 kali 6 kan 12 iya. ya. Seperti itu. Pindah ruas. Nah di ya. sini min 2z plus 10 juga sama dengan 0. Berarti z-nya sama dengan 5 gitu ya. Karena biar kalau di 10 itu kan berarti 5 kali 2 gitu ya. Iya. Nah untuk turunan keduanya ya, kita cek turunan keduanya. Jadi d kuadrat y per dx kuadrat berarti min 2. Min 2 itu berarti berapa? Lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0. Dan ini d kuadrat y per dz kuadrat itu min 2 juga. Ini lebih kecil dari 0. Sehingga ini adalah maksimum. Ya, maksimum. Sehingga titik ekstrimnya adalah maksimum. Lebih ya, kecil dari 0. Ini merupakan titik maksimum. Ya. Nah, maksimumnya di berapa berarti? Gitu kan? Yaitu x-nya 6, z-nya 5. Ya, kita masukkan di sini. Ya, jadi di soal itu kan y sama dengan min x-nya berapa? Ya 6 kuadrat tambah 12 kali 6 dikurangi z-nya adalah 5 kuadrat tambah 10 kali 5 dikurangi 45 ya. min Sama dengan 12 min 36 gitu ya. Oh ya, min 36 tambah 12 kali 6 itu 72 dikurangi 25 ditambah 50 kurangi 45 dikurangi 45 5 berapa itu? Sama dengan di sini hasilnya 16 ya. Nah, sehingga titik ini ya titik y-nya jadi x-nya 6 gitu ya. Maka titik ekstrimnya adalah max-nya itu adalah 16. Ya. Nah, ini menjadi titik maksimum dan nilainya adalah 16. Oh, titik maksimumnya berapa? 16. Titik max-nya adalah 16. Gitu ya. Jadi ini bagian dari seperti kemarin yang turunan juga. Iya, max-nya 16. Tapi digunakan untuk mengetahui berapa nilai ekstrimnya. Ya. Ekstrim, nilai ekstrim. Kalau dia mempunyai variabel lebih besar, lebih dari 1. Ini ada contoh yang kedua. Ya. Kemudian dengan contoh nanti semakin jelas. Jadi apakah titik ekstrim dari fungsi ini maksimum atau minimum? Dimana ini rumusnya itu P sama dengan 3i kuadrat min 18i plus r kuadrat